Yesus itu Tuhan. Oh ya, saya tidak mau buat polemik dengan Islam, makanya saya tanya. Ya, sekarang pertanyaan saya, menurut Al-Quran Ya, kalau atau kami, menurut kitab kami suci Katolik? Muslim jelas itu adalah itu Rasul, sesuai dengan yang Yesus pengakuannya bahwa dia utusan. Muslim mengatakan dia, saya sendiri Boyan mengatakan itu adalah Rasul. Yang saya tanya dia kan Nabi, kelasnya menurut Nabi dan Rasul bagi Islam. ya Rasul dia Pak, Nabi dan Rasul. Karena kalau Nabi itu di Muslim itu Ya, makanya saya bilang Nabi dan untuk Rasul. diri. Tanya Rasul. Oke. Pak Pastor yang saya tanya, saya cuma serius tanya. Dia kan menurut kawan-kawan Katolik itu kan Tuhan. Kenapa tuh kelas Tuhan saja memilih murid itu kok salah gitu? Gitu. Yang saya apa nih? Dari 12 murid ada satu yang iblis, kan begitu kata Yesus. Saya cuma berpikir boleh nggak minta ayatnya yang ya Yesus mengatakan saya memilih dari 12 itu. Coba yang berbahasa Indonesia biar aman. Oke, Apokalips kita buat daftar para rasul juga. Tolong bantu dulu Matius 10 ayat dari ayat 2. Apakah nanti yang nama terakhir Yudas Iskariot itu dikatakan iblis atau yang dikatakan yang akan menyerahkan dia? Matius 10 ayat 2. Mulai dari 2, daftar para rasul. Oke. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus, dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Judas Iskariot yang mengkhianati dia. Atau mungkin engkau analisa di sini di Yohanes 6 ayat 71 ayat 71 mungkin kau analisa di situ mungkin. Oke, jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Yang dimaksudkannya ialah Yudas anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Sekarang kau tahu apa itu iblis? 1 Yohanes. Tahu. Nah sekarang kita melihat itu. Oke, santasnya. Satu surat ya, 1 Yohanes. Oke. 3 ayat 6. Ayat 6. Oke. Karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Lanjut. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulutnya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Tiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa, karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Tiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi Allah. Tolong. Boyan, engkau bisa mengerti apa itu kategori iblis? Anak-anak Sangat mengerti kalau apa itu iblis Romo. Cuma saya menyayangkan saja. Yesus itu kan kelasnya Tuhan, Romo. Namanya Tuhan. Siapa? Sorry ya, Romo. Yo. Yesus itu kan Tuhan kan? Menurut apa?
Setahu saya yang namanya Tuhan itu kan maha. Mm-mm. Tetapi Tuhan yang Katolik punya, dia memberikan free will kepada kita untuk memutuskan. Ya, kalau kitanya dikasih free will, betul. Nggak, maksud saya, pilihan ya Tuhan saja. Kok nggak bisa 100% sempurna gitu. Boyan, Dipilih, ya, Boyan. silakan. Gereja bukanlah museum untuk orang kudus, melainkan rumah sakit untuk orang berdosa. Saya Pertanyaan tidak saya, menanya Boyan. gereja. Boyan, Sorry, pertanyaan saya. Pendeta. Boyan, engkau adalah pilihan Allah? Saya, ya, alhamdulillah. Saya. Oke, alhamdulillah. Engkau tidak berdosa lagi? Oh, saya berdosa. Kenapa Tuhan memilih engkau sebagai anaknya? Kalau engkau berdosa, bukan salahnya Tuhan. Dosa itu lahir dari sini. Yakobus 1 ayat 13-15. Jangan kau salahkan Tuhan di sini. Jangan kau cobai Tuhan untuk mengatakan itu. Itu engkau menggunakan kebebasanmu untuk berdosa. Yakobus 1:13. Yakobus 1 ayat 13-15. Ayat ini akan menjawab engkau. Ketika engkau berdosa, engkau jangan mencobai bahwa Tuhanlah yang mencobai engkau. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan itu datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Boyan, Saudara, cukup. Pastor, sorry, Jangan saya potong. Ya. kau katakan bahwa Pastor, Wah, sorry, mencoba. boleh saya tanya? Anda, Silakan. sorry, kita samakan dosa dulu. Terus terang, paham Pastor itu dosa saya belum paham. Kalau dosa menurut kami Muslim, setahu saya, dosa perbuatan atau perkataan yang membuat rugi orang lain atau membuat intinya menghilangkan, merugikan, menyakiti orang lain, itu adalah dosa menurut saya. Oke, Katolik punya, Jadi- Biblis punya ada 3. Tuhan, sesama, dan diri sendiri. Boyan, kalau engkau melukai dirimu sendiri, engkau memotong tanganmu karena marah, emosi, engkau tidak berdosa? Berdosa. Artinya Betul itu. dosa tidak artinya hanya Tidak. untuk merugikan orang lain. Ya, salah Merugikan diri satunya kan sendiri. begitu, tidak menerima dengan takdirnya dari Tuhan. Cuman masalah saya, dihitungnya dosa itu apakah orang lahir sudah berdosa? Anak bayi lahir apakah berdosa, Pastor? Kalau dalam pengertian Katolik, itu dia membawa dosa asal dalam secara Biblis. Maksudnya saya nggak paham itu dosa asal itu apa. Ya, Kalau kami dosa sorry ya, asal Pak, ketika Pastor. Adam dan Hawa Sorry ya. jatuh dalam dosa. Adam sama Hawa jatuh dalam dosa. Is okay? Apakah tidak ada penghapusan dosa? Ketika Yesus datang, Jadi Yesus sebelum datang, apakah semua manusia yang hidup sebelum lahirnya Yesus itu berdosa semua? kalau di dalam konteks kitab suci, mereka harus pergi mengaku dosa kepada imam Israel. Di dalam Imamat bab 5 ayat 4 selanjutnya tolong dibaca. Apa yang dibuat oleh orang Israel ketika mereka berdosa. Cintil. Makanya ketika engkau tanya tentang doktrin kitab suci, ya saya akan menjelaskan. Kalau engkau tanya, kalau itu sebelum kedatangan Yesus. Bukannya Israel itu Yahudi, Pastor? Iya. Makanya engkau tanya sebelum datangnya Yesus, bagaimana engkau tahu orang Kristen Sebelum punya datangnya Yesus? Yesus, setahu Iya. saya, Iya, sekarang saya jelaskan. sebelum lahirnya Yesus itu cukup Gini dengan Boyan. Boyan tidak Satu-satu ya. mengerti.
Boyan gini, satu-satu. Jok, dengar bener tuh, Jok. Ya, didengar dulu ya. Jok. Jangan dipotong Biar dulu, Jok. eksplanasi dulu, biar orang menerangkan dulu. Oke, tadi imamat berapa, Roma? Tolong bantu Imamat 29, Imamat 5 ayat 4 selanjutnya. Sebelum itu saya, Boyan, orang Kristen, orang punya dua kitab suci, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Baru adalah kegenapan dari Perjanjian Lama, atau yang kita namakan antitipo atau tipologi dari Perjanjian Baru ada di Perjanjian Lama. Pertanyaanmu, kekristenan mulai dari misteri inkarnasi, Yesus datang, Allah menjadi manusia. Apokalips yang komitmen, Mike-mu dulu. Kalau begitu, Sorry, pertanyaanmu, bagaimana dengan sebelum kedatangan Yesus? Artinya kita harus sentuh kitab suci Perjanjian Lama. Boyan, engkau bisa mengerti itu dulu? Boyan, engkau... Pastor, sorry, minta maaf betul sebelumnya. Jujur, saya dari kecil ini Muslim, alhamdulillah, dan belajar ya jujur di kampung saja saya. Ini di kampung, di pedalaman, yang alhamdulillah belum menemukan listrik, dan tahun 2004 baru tahu listrik, baru tahu komputer. Dan sekarang cuman saya kaget saja cara saya awalnya kan pertanyaan tentang Tuhan. Kemahaan Tuhan itu memilih murid aja kok tidak sempurna, kata saya. Ya, saya akan kembali ke sana, Berajan. Jangan lompat dulu, saya akan kembali ke lagi sana. muternya. Saya- Iya, makanya saya- satu-satu karena itu engkau yang tanya, karena engkau yang tanya, Ya, saya sorry, ikut bukan- alur. sorry. Baik, Boyan, sebentar saya clearkan kembali. Ya, Karena engkau larinya lompat-lompat, ke sana. Boyan, engkau diam dulu. Saya jelaskan. Ah. Karena engkau, Silakan. Boyan, engkau bisa. Karena engkau lompat-lompat pertanyaan, saya ikut alurmu. Bisa mengerti? Saya coba lebih Lompat. rendah hati ikut alur Pastor setiap yang kali. menjelaskan, saya tanya, saya tanya tentang dari itu dilarikannya langsung ke Saya tidak waris. lari. Waris. Hanya Tidak engkau ke waris, lompat-lompat. waris. Masa Tuhan punya waris? Kan itu, larilah langsung ke sana. Makanya saya Tuhan punya waris, maksudnya maaf, bagaimana? maksud saya dosa waris kan, lari dosa dari Adam. Iya, engkau tanya dosa asal Saya ya. Tuhan Kami bilang, memilih, berarti kan Tuhan tidak ada dosanya. Maksud saya kok bisa memilih kunci dari awal, Pak Pastor, yang saya tanya. Sorry, betul. Saya tidak, tanya, maksudnya engkau tidak membiarkan saya Maha menjelaskan. Engkau Tuhan. sedang menjelaskan di sini, jadi saya bingung. Engkau mau tanya Ya, oke, atau mau silakan, menjelaskan? silakan. Sekarang saya selesaikan dulu pertanyaanmu. Bagaimana dengan sebelum kedatangan Yesus? Kita harus bongkar Perjanjian Lama. Karena kitab suci Kristen punya dua, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kalau begitu, bagaimana orang-orang Israel dosanya diampuni? Bagaimana mereka buat? Mereka akan pergi kemana ketika mereka berdosa? Makanya di situ kita temukan dalam Imamat 5 dari ayat 4 selanjutnya, apa yang mereka buat ketika mereka berdosa. Saya selesaikan itu dulu. Oke. Iya, gini ya, bentar, Romo. Ya, Pak Boyan, jadi biasakan kalau memang punya pertanyaan satu dulu. Karena kalau nanti ini ke sini, ini ke situ, ini ke sini, ini ke situ, orang tidak akan fokus. Ya, biasakan Saya tanya dulu. satu dari awal, cuman Iya, lalu tadi ke- Bapak kan selalu saya memotong. Harusnya kalau maha, kan pertanyaannya maha sempurna, maha kemahaan Tuhan. Apa hubungannya kemahaan Tuhan dengan dosa? Kan itu yang Iya, saya tanya. lalu tadi kan Anda bilang Tuhan Yesus itu kan sendiri maha. ada memilih, Kalau lalu sudah bilang ini pilihan dan itu, Tuhan, lalu harusnya melakukan dengan kan Yudas, sempurna. lalu dilarikan ke Bos. Adam. Itu lompat-lompat. Benar. Saya Yang berulang melarikan Pak Pastor, Romo sudah bukan jelaskan saya. di list Yang itu. saya Cuma tentang tanya betul-betul. itu tentang kemahatuan. Oke, tahan dulu. Oke, Boyan kau Bukan, sebutkan. yang lari Adam tidak nyebut Boyan, saya. Anda bertanya tentang permasalahan iman Katolik. Jadi kalau Anda membandingkan dengan iman Anda, ya nggak ketemu-ketemu jawabannya. Paham ya, Boyan ya? Boyan, saya Ya, dengar Anda saya kan iman bukan Katolik. Katolik. Lalu engkau Anda bandingkan bertanya pada dengan Pastor Islam. Romo kami tentang pandangan Tuhan dalam agama Katolik, ya ikuti dulu gitu loh. Maaf Romo, silakan Romo.
Maksud saya begitu. Jadi makanya tadi sebelum pertanyaan dimulai, saya tanya dari konsep Al-Quran atau dari konsep kitab suci. Tetapi ketika engkau membuat pembanding, makanya engkau sedang melakukan sebuah polemik dalam dialektika. Ini jadi persoalan besar, Boyan. Kalau engkau datang sini hanya untuk tanya, dalam konsep kekristenan Allah itu seperti apa, saya dengan sukacita akan menjelaskan. Tetapi ketika engkau Pastor, mau... sorry. Boyan, saya Sorry, selesaikan. saya tidak pernah Boyan, tidak saya ada selesaikan satupun dulu. ayat saya sebutkan dari Al-Quran. Iya, Saya engkau tidak bilang dalam membandingkan. konsep Saya Islam. karena ini bertanya, Aduh, anak. Boyan, kalau Romo lagi menjelaskan Boyan, kamu tuh diam dulu Boyan. Romo belum selesai menjelaskan, jangan kamu potong. Dengar itu. Tadi loh ya, enak saya. Boyan. Anda Muslim kan? Kalau Anda Muslim kan, misalkan kan taat kepada kiai, ustaz kan. Jadi kalau seorang kiai, ustaz ngomong kan kita mesti taat, mesti dengar kan begitu. Sama lah, ini orang Romo, orang ngomong kita mesti mau dengar dulu penjelasan gitu loh. Anda kan datang untuk bertanya iman Katolik kan begitu. Anda kan datang bertanya, bukan buat perbandingan. Di sini orang Katolik tak suka berdebat. Dengar Romo yang jelas. Nanti Anda membuat perbandingan sendiri gitu. Kira-kira begitu, Pak Boyan. Oke, saya akan... sorry Pak Aban. Saudara Melo, saya tidak satu kali pun membandingkan, menyebut Al-Quran saja tidak pernah. Boleh, cuma ditanya Muslim ya. Pertanyaan Anda kan macam kutu loncat sana loncat sini, sehingga jangan bernarasi Romo yang loncat, kamu yang buat pertanyaan loncat gitu loh. Saya ikuti karena Romonya mengikuti larikan ke sana. Kan kata yang saya awali, coba pertanyaan saya dari awal sebelum Melo masuk. Yang saya tanya maha, Tuhan itu maha, iya maha. Yang namanya maha, apakah ada kesalahan? Saya tanya ke Melo. Iya, Namanya Boyan, maha, saya bahasa sudah jawab Indonesia tadi. lu. Boyan, saya sudah Pakai jawab. bahasa Indonesia aja lah, bandingkan dengan bahasa Indonesia. Boyan, saya tadi sudah Iya, jelaskan. Romo. Tuhan maha tahu, tetapi Tuhan tetap memberikan engkau kebebasan, free willmu. Makanya kita masuk ke dalam dosa. Ini yang kita sentuh di situ. Apa yang dibuat, kalau engkau adalah anak-anak Allah, maka engkau akan berada sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tetapi engkau adalah anak-anak iblis karena kau tidak mau melakukan apa yang Tuhan mau. Apa yang dilakukan oleh si Yudas. Karena free will-nya, dia buat apa? Dia menjual Tuhannya. Karena itu, kita bongkar tentang dosa. Kenapa menjadi anak-anak dosa? Karena apa? Karena sangat jelas tadi, dosa itu lahir dari mana? Jangan tadi engkau sholat, Tuhan itu maha tahu. Kenapa dia pilih yang seperti itu? Makanya tadi saya ambil dari Yakobus. Makanya jadi persoalan ketika engkau pemahamu tentang konsep dosa dalam Al-Quran. Engkau tadi sudah bilang, yaitu dosa merugikan orang lain. Engkau sudah melakukan perbandingan, saudaraku Boyan. Saya mau arahkan kembali kepada Yudas seperti apa? Karena dia Sorry, ingin Pak, uang. saya tidak Boyan, mematakan saya selesai. Al-Quran. Setahu saya, Boyan, dosa bukan Boyan. Al-Quran. Saya tidak selesaikan nyebut dulu, Al-Quran, Boyan. Pak. Tolong. Boyan, tadi Pak engkau Wastur. bilang menurut konsep Islam dosa adalah merugikan orang lain. Saya belum pekak di sini. Saya belum Ya. tulis. Ah, Makanya betul. iya Boyan, makanya saya arahkan kembali ke engkau bahwa Yudas itu cinta uang, dan cinta uang adalah akar dari semua kejahatan. 1 Timotius 6 ayat 10. Saya Romo, 1 Timotius 6 ayat 10. Ayat 10. Ya. 1 Timotius 6. Dan karena cinta akan uang dia buat apa? Ya. Sebab akar dari segala kejahatan ialah cinta akan uang, dan karena memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa diri dengan berbagai duka. Dan apa yang dibuat oleh Yudas? Karena uang atau tidak? Matius 27 ayat 3. Matius 27 ayat 3. Pada waktu Yudas yang telah menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman,
Ia pun menyesal lalu mengembalikan uang yang ke-30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi. Kenapa uang itu dikembalikan? Kenapa? Kembali ke bab sebelumnya 26 ayat 14-16. 26, 14 dan 16. 14 sampai 16. Ya. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid yang bernama Yudas anak Iskariot, anak Keriot, kepada imam-imam kepala. Ia pun berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku kalau kamu menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka pun membayar kepadanya 30 uang perak. Dan mulai saat itu mereka mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Boyan, kau menyalahgunakan kebebasan yang Tuhan berikan engkau sebagai anaknya. Kalau memang untuk ke uang, sorry Pak, saya percaya itu semua tidak usah beragama. Orang Boyan, jangan. Saya ateis omong saja. konteksnya Yudas. Yang namanya kalau ke apa? Boyan, uang saya pasti- omong konteksnya Yudas. Ya betul itu. Jangan kau lari-lari dengan sekarang. Yudas punya konteks. Kalau engkau Pertanyaan saya kan tentang Tuhannya, Pak Pastor, bukan tentang Yudasnya. Yang saya tanya kan maha Tuhan kan maha. Kenapa kemahaan Tuhan itu memilih 12 murid aja kok bisa salah? Padahal yang namanya maha seharusnya itu tidak ada kesalahan. Itu Ya, aja kamu kan ingin, saya tanya. kamu kan ingin mengatakan Pakai begini. cara berpikir manusia terhadap Tuhan. Itu yang Katolik tidak pakai. Kalau kamu pakai menurut agama. sekarang saya mau tanya Boyan. Saya mau tanya Boyan. Saya mau tanya Boyan. Boyan, Allah di dalam Al-Quran itu maha tahu. Ya, mah tahu. Lalu kenapa memilih engkau yang berdosa dan pengkhianat sebagai anaknya? Ya karena semua makhluk, terutama manusia, itu diturunkan ke bumi itu untuk mengikuti ujiannya. Ya, tidak, itu bukan Makanya- pertanyaan saya. Pertanyaan saya, engkau berdosa dan mengkhianati Allah? Maksudnya? Engkau tetap Belum paham, berdosa saya. dan mengkhianati Tuhanmu? Oh tidak. Engkau Saya tidak berdosa lagi. atas kelemahan saya. Engkau tidak makanya berdosa lagi? Berdosa? Artinya Allah juga yang maha tahu itu tidak maha tahu karena engkau berdosa? Maksudnya? Logikamu parah di sini. Susah, Boyan, kesian sekali. Nggak, pertanyaannya maha tahu dan Begini, maha oke, tahu. engkau Kan bilang maha gimana? tahu. Pusing dia Romo, dia sudah pusing. Engkau artinya maha tahu. Tuhan itu maha tahu, Boyan. Ya, maha Ya, Tuhan, tahu. bagi orang Islam Allah itu maha tahu. Ya, Tetapi engkau juga adalah pilihan Allah. ya, Engkau berdosa. berdosa. Artinya secara konsekuensi, substansi, Allah juga gagal di dalam memilih engkau yang berdosa. Oh tidak. Wah, kalau begitu kenapa yang Katolik punya Allah yang maha tahu dipertanyakan, tetapi Islam minta maaf. Tidak, saya ngomong gitu. kalau Saya selesaikan ini Pak logika Pastor dulu. kan bertanya. Pak Pastor Saya bertanya. selesaikan logika dulu, Boyan. Artinya Allah Nggak, yang kan adalah maha tahu. yang bertanya, Pak Boyan. Pastor kan bertanya dengan saya, nggak dikasih jelasin. Iya, Boyan, logika. Saya pakai logika. Mau saya jelasin atau tidak? Kalau memang kenapa Allah mengadakan seperti itu, mengasih free will sama mengasih free will-nya. Maka Tuhan memberi kitab itu dijelaskan bahwa ini baik, ini buruk. Kalau engkau menjalankan baik, maka silahkan pergi, nanti ganjarannya sorga. Kalau buruk, maka ganjarannya neraka. Kita yang dikasih free will, bukan Tuhan yang kita pertanyakan. Jelas enak dia apa nih? Sama. Jadi Yudas aku lah. mempertanyakan Tuhan Katolik kenapa Sama yang seperti memberikan Yudas. kami free will? Apakah itu dulu? Kalau Kan jadi lucu di Tuhan sini. itu yang memilih kan kita. Kalau ada kesalahan di kita itu betul karena saya manusia. Berarti kalau Yudas Ini yang salah, memilih Yudas kan salah dan Tuhan. berdosa, itu Tuhan salahnya. memilih kan beda. Boyan, Kalau kau dengar memilih dulu. manusia itu Boyan ini tidak ada tahu dengar ya, kesalahan Boyan ini. logik. Ada etika. Kalau Tuhan yang memilih bisa Boyan, turun. salah. Boyan, saya tidak mau buat polemik dengan engkau.
Engkau sudah melakukan sebuah pembanding agama di sini. Minta maaf ya. Bagaimana? Ya, betul. Bagaimana Ya, Romo. di dalam keislaman? Saya langsung teman-teman Islam, kalian dengar benar-benar kualitas di sini. Islam punya Allah adalah Maha Tahu. Oke, setuju. Tetapi Boyan lemah, berdosa. Artinya Allah gagal. Kan jadi lucu. Dia membuat pembandingan dengan Allah memilih Yudas. Yudas berdosa, artinya salah di Allah yang Maha Tahu. Bagaimana? Sedangkan di keislaman bisa, sedangkan di kekatolikan harus dibuat perbandingan. Kalau begitu Allah yang Maha Tahu di dalam Islam, yang memilih Boyan juga berdosa, artinya Allah yang salah. Kan jadi lucu. Ya, betul Romo. Dan